Sudah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mereview film dengan judul Keluarga Berkuasa dan Pesta Oligarki. Perkenalkan, saya Tasnima Alifa Zahra dengan NIM 0704 11825 30001. Perkenalkan, saya Belva Camilawati dengan NIM 0704 118253 0006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaira dengan NIM 0704 1182 530038. Film pertama yang akan kami review adalah Keluarga Berkuasa. Nah, dokumenter Keluarga Berkuasa ini menyoroti menguatnya praktik politik dinasti di berbagai daerah di Indonesia, terutama menjelang pilkada pada tahun 2024 lalu. Melalui wawancara, data, dan liputan lapangan, film ini menunjukkan bagaimana relasi keluarga dapat membentuk struktur kekuasaan lokal, memengaruhi proses pemilihan, hingga menentukan kebijakan publik. Film ini menggambarkan bahwa dominasi keluarga tertentu sering menghambat kompetisi politik yang sehat, memperlemah transparansi, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Kisah warga dari wilayah seperti Pulau Bacan dan Mamuju Tengah memperlihatkan dampak nyata dinasti politik terhadap akses dan keadilan kebijakan. Infografis dan peta daerah terdampak mempertegas skala persoalan, menunjukkan bahwa hampir separuh dari 545 daerah pemilihan memiliki pengaruh dinasti. Dokumenter ini menekankan pentingnya masyarakat bersikap kritis dalam memilih pemimpin demi keberlanjutan demokrasi, agar kekuasaan tidak terus berputar dalam lingkaran keluarga tertentu. Adapun kelebihan dari film ini yaitu menyajikan data statistik, peta wilayah, dan contoh kasus nyata sehingga penonton mendapatkan gambaran komprehensif tentang sebaran dinasti politik di Indonesia. Selain itu, dokumenter ini berhasil mengungkap secara jelas bagaimana konsentrasi kekuasaan dalam suatu keluarga tertentu dapat berdampak negatif pada kualitas layanan publik dan demokrasi lokal. Infografis dan visual lapangan membantu memperjelas hubungan antara dominasi keluarga politik dan tata kelola daerah. Kesaksian warga daerah seperti Bacan dan Mamuju Tengah memberikan sudut pandang manusiawi, bukan sekedar angka atau teori. Selain terdapat kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan dalam film ini, yaitu beberapa daerah yang dipaparkan terlalu spesifik sehingga dampak nasionalnya kurang tergambar bagi penonton yang tidak mengikuti isu-isu politik daerah. Kemudian, karena syarat dan data pembahasan politik, sebagian penonton mungkin membutuhkan latar belakang pengetahuan agar dapat mengikuti secara penuh. Dan yang terakhir, film ini lebih menonjolkan kritik sehingga keseimbangan perspektif kurang terlihat. Film ini kami kasih rating 8,7/10. Selanjutnya, kami akan mereview film Pesta Oligarki. Baiklah, langsung saja. Review pertama tentang film Pesta Oligarki yaitu dokumenter Pesta Oligarki mengulas bagaimana dinamika politik Indonesia menjelang Pilpres 2024 masih dipengaruhi oleh kepentingan elit dan struktur oligarki. Film ini menelusuri kembali istilah pesta demokrasi sejak era Orde Baru ketika pemilu digambarkan sebagai perayaan politik meskipun kompetisinya sangat terbatas. Penggunaan istilah yang sama oleh Presiden Jokowi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa praktik sentralisasi kekuasaan masih tersisa dalam politik modern. Melalui perbandingan antara Orde Baru dan kondisi menjelang Pilpres tahun 2024, film ini memperlihatkan bagaimana partai besar, modal politik, dan jaringan elit masih memengaruhi kampanye, framing media, serta persepsi publik. Meski pemilu kini lebih terbuka, oligarki tetap memiliki peran penting dalam pembentukan kandidat dan narasi politik. Dokumenter ini mengajak penonton untuk tidak melihat pemilu sekedar sebagai pesta, tetapi sebagai proses kritis yang menuntut kesadaran terhadap integritas kandidat, kepentingan di balik kampanye, dan peran media. Pesta Oligarki menegaskan pentingnya masyarakat bersifat lebih kritis agar pemilu berlangsung transparan, adil, dan berintegritas. Adapun kelebihan dari film ini yaitu menghubungkan konteks Orde Baru dengan situasi politik modern sehingga penonton memahami kesinambungan sejarahnya. Selain itu, dokumenter ini memaparkan bagaimana kekuatan modal, jaringan elit, dan framing media memengaruhi proses Pilpres pada tahun 2024.
Berbeda dengan film yang data heavy, Pesta Oligarki lebih naratif sehingga penonton lebih mudah memahami alur dan pesan politiknya. Penjabaran mengenai dinamika partai besar dan strategi kampanye membuat film ini terasa dekat dengan realitas pemilih. Selain kelebihan, ada pun kekurangan yang terdapat dalam film ini, yaitu penjelasan tentang oligarki dan politik simbolik cukup akademik sehingga mungkin terasa abstrak bagi sebagian penonton. Kemudian, film ini juga lebih fokus pada kritik tanpa memberi ruang bagi klarifikasi atau pembelaan dari pihak yang menjadi sorotan. Dan yang terakhir, banyak informasi penting disampaikan dalam waktu berdekatan sehingga membuat film terasa menjadi penuh dan cepat. Film ini kami kasih rating 8,4/10. Mungkin cukup sekian review film dari kelompok kami. Kami ucapkan Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.